sebuah karya sastra yang berjudul Jamak Taksir, yang saya di sini menggunakan memetik kritiksis. Cerita pendek adalah cerita yang hanya menceritakan satu cerita lengkap dengan peristiwa yang tunggal, tapi menyelesaikannya semua setema dan masalah yang lengkap dan tuntas. Cerita awal atau pembukaan ditulis dengan menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Kemudian di akhir cerita atau penutup ending dengan kejutan atau surprise. Cerpen bisa menjadi salah satu jenis karya sastra yang memberikan manfaat bagi pembacanya. Ya, bagi pembacanya diantaranya bisa memberikan pengalaman pengganti, kenikmatan, mengembangkan imajinasi, mengembangkan pemahaman tentang perilaku manusia, dan dapat menyajikan pengalaman universal. Pengalaman universal itu tentu sangat berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia dan kemanusiaan. Sedangkan karya sastra atau kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra yang berupa penilaian dan ulasan mengenai sebuah karya sastra. Kritik sastra diberikan oleh seorang kritikus dengan mempertimbangkan berbagai unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya sastra. Dalam kritikan sastra ada beberapa jenis kritik sastra. Namun tugas ini saya akan membahas mengenai mimetic criticism atau kritik mimetik. Kritik mimetik adalah kritik sastra yang memandang dari kehidupan nyata. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti meniru, tiru. Cerpen yang saya ambil di sini berjudul Jamak Taksir yang saya jelaskan tadi. Cerpen ini dibuat oleh Munawwaroh Masyari, lahir pada tanggal 26 Desember 1985 atau yang nantinya lebih dikenal sebagai Muna Masyari, adalah seorang sastrawan Indonesia yang berasal dari Pamekasan, Madura. Dia menulis cerpen berjudul Kasur Tanah yang akhirnya masuk koran Kompas, dan disitulah cerpennya lolos ke cerpen pilihan Kompas 2017. Cerpen yang berjudul Jamak Taksir ini menceritakan tentang santri yang selalu harus mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi di sebuah pondoknya, Nazmu Syaraf, ketika di pondok, dan menjadi menu wajib bagi para santri. Dan ketika ia mengetahui akan diboyong bersama suaminya, bukan memboyong tapi diboyong dan dinikahi, bukan menikahi. Setelah pernikahan memasuki 6 tahun, ternyata ada wanita yang suaminya meninggal di umur pernikahannya 6 tahun, dan disitulah suami dari perempuan yang ada di cerpen tersebut yang disebut Aku itu jadi ingin menikahi seorang perempuan tersebut yang suaminya sudah meninggal tersebut, yang bernama Ustazah Uswatun Hasanah. Tema yang diusung begitu sederhana dan sering dijumpai di masyarakat, namun seringkali diabaikan. Pembaca akan diingatkan akan penyajian cerita yang sudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Penyajian cerita ini berkisah pada sepasang kekasih atau sepasang suami istri dengan menggunakan tokoh suami istri ini dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Tokoh suami istri ini diceritakan keduanya menjadi seorang santri dan perempuan menjadi isim maf'ul, bukan isim fa'il. Tokoh Aku
aku di sini menolak berpoligami dengan para santri lainnya. Tetapi tokoh suami ini menolak dan ingin melanggar perjanjian dengan melakukan poligami dengan sahabat perempuan tersebut dengan beralasan untuk memperbanyak umat Nabi. Ada sebuah potongan kalimat yang saya ambil di cerpen tersebut. Perkataannya seperti ini: memangnya kenapa kalau perempuan? Kejarnya, kau terdiam sejenak, karena perempuan selalu menjadi isim maf'ul, bukan isim fa'il. Jawabanmu serasa menyuapiku dengan tahu tempe. Istilah lain dari nahwu syaraf ketika di pondok dan menjadi menu wajib para santri. Kita dinikahi bukan menikahi, diboyong bukan memboyong, jadi makmum bukan jadi imam. Seperti itu. Tambahnya juga membuatnya terpaksa mengelam pernyataan sendiri. Diawali dengan kutipan tersebut, kutipan yang saya bacakan tadi, yang saya ungkapkan tadi adalah penjelasan apa yang disorot dalam cerita ini. Hal ini memungkinkan terjadi di kehidupan dunia nyata atau di dunia sehari-hari kita. Diawali dengan kutipan di atas adalah penjelasan apa yang disorot dalam cerita ini. Hal ini memungkinkan terjadi di kehidupan nyata karena seseorang menikah dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tentang berpoligami, bahwa berpoligami disebut dengan ta'adud azuat yang berarti banyak istri. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini atau menikahi perempuan 2, 3, atau 4 kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya 4 wanita saja. Dalam surat An-Nisa ayat 129 memberi kesan keniscayaan adil sebagai sesuatu yang sulit untuk ditempuh seorang laki-laki ketika dia memilih untuk berpoligami. Maka jauh di ayat sebelumnya, di mana ayat itu pula dimaknai secara buta oleh sebagian umat Islam untuk melihat poligami sebagai perintah Tuhan. Ayat 2 di surat yang sama Allah telah berfirman, tapi jika kamu takut bahwa kamu tidak dapat memperlakukan mereka secara adil, maka nikahilah satu orang saja. Terakhirnya, jadi poligami bagi masyarakat Indonesia khususnya telah dengan malu-malu menyelinap ke wilayah budaya, dan celakanya lagi agama menjadi perisai teramu untuk melegitimasinya, didukung pula oleh sebagian ustadz yang cukup dikenal oleh khalayak yang mensyariatkan poligami sebagai sunnah yang baik untuk dilakukan tanpa terlebih dahulu mengkajinya sampai purna. Meskipun tidak dipungkiri masih ada di antara para suami yang memilih berpoligami lantaran dilatar belakangi dengan kondisi fisik sang istri yang dikhawatirkan akan berpengaruh kurang baik dalam perjalanan pernikahannya tersebut. Mungkin sebab istri tidak dapat melahirkan keturunan, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Seperti itu. Bahkan bisa jadi oleh karena sang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam kutipan cerpen ada demikian juga dalam hidup manusia yang dan perilakunya bisa berubah sesuai keadaannya. Kemungkinan berubah itu selalu ada. Lanjutmu, termasuk mengubah janji yang sudah disepakati, itu bisa saja terjadi. Ada lagi, aku bukan menolak konsep
poligami yang diperbolehkan dalam syariat. Itu bukan hal yang buruk selama memenuhi syarat, hak dan kewajiban. Hanya aku sendiri yang tak sanggup menjalaninya. Hatiku tidak sesuci itu. Itu yang dikatakan oleh suami dari tokoh aku tersebut. Pada kutipan di atas menjabarkan tentang kedua tokoh aku dengan suaminya dengan menceritakan tentang kedua orang yang sedang berbincang dan menceritakan tentang keadaan yang sebelumnya. Mereka sedang membahas poligami dan di mana tokoh aku tidak ingin dipoligami dan tokoh suami tetap ingin mendapatkan anak laki-laki tersebut agar bisa menggantikannya. Dikatakan dalam percakapan tersebut, yakni manusia saja bisa berubah sesuai keadaan. Kemungkinan berubah itu selalu ada. Jadi kemungkinan ini bisa terjadi dan berpoligami agar sampai mendapatkan anak laki-laki yang diinginkannya tersebut. Ada kutipan lagi. Orang boleh minta apapun dariku asal jangan minta berbagi suami. Ada lagi, perlakuan adil bisa dilakukan tapi kasih sayang tidak akan pernah terbagi rata karena itu soal rasa. Itu sebabnya ingin melahirkan anak laki-laki meskipun harus hamil sampai sekian kali. Jika itu sanggup kulakukan, kenapa tidak? Kalau nanti masih lahir perempuan, selama masih bisa hamil, bisa dicoba lagi. Pada kutipan di atas tidak menerima untuk berbakti poligami dengan apapun yang diminta oleh suaminya akan dituruti, tetapi tidak dengan berbagi suami tersebut. Berbagi suami mungkin bisa dilakukan, tapi tidak semua orang bisa melakukan tersebut. Tetapi tidak semuanya bisa dibagikan. Semua bisa dibagikan, tetapi tidak dengan rasa dan kasih sayangnya, karena tidak mungkin akan dibagikan karena itu aku tidak bisa atau tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik. Seperti itu. Ada kutipan lagi. Sudah berapa bulan kulirik dan dilirik perutnya? Baru 4 bulan. Kukira bayi itu akan menjadi putri bungsu. Ternyata mungkin di situ apa dikiranya itu sudah terakhir punya anak dan mendapatkan anak laki-laki. Tetapi di sini kurang dijelaskan, hanya sampai kukira bayi itu akan menjadi putri bungsu. Ternyata jadi di sini masih ada pertanyaan, apakah sudah menjadi benar-benar anak yang terakhir atau masih ada lagi? Apa aku masih mendapatkan anak perempuan lagi? Setelah beberapa bulan ternyata hamil juga tersebut. Haflatul Imam di percakapan tadi disebutkan Haflatul Imtihan adalah salah satu tradisi dari para alim ulama, para pendiri Nahdlatul Ulama yang sampai saat ini tetap membudaya di lingkungan pondok pesantren. Adanya jenis ilmu dan silaturahim di dalamnya patut disyukuri dan oleh para wali santri dan dewan guru pada lingkungan pesantren. Setelah melahirkan anak yang dikandungnya karena melahirkan tidak seperti apa yang mereka inginkan. Ada yang kutipan terakhir. Haruskah aku beritahu dirimu bahwa sahabat yang sering mengajari kita bagaimana cara memasak, mengunyah, dan menikmati tahu tempe telah membangun jemaah takzir bersama temannya. Dari sekian lama tidak bertemu dengan sahabatnya dan ternyata bertemu di sebuah tempat dan ternyata suami dari sahabat lamanya sudah menikah. Ketika umur pernikahannya masih 6 tahun, pada saat itu suami dari aku berkatakan membangun jemaah takzir. Jemaah takzir adalah kata benda atau plural, jumlahnya lebih dari 1. Dalam bahasa Arab bentuknya tidak beraturan. Jadi
toko suami ini atau berpoligami dengan sahabat istri atau di toko aku tersebut. Terima kasih. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts,